Ya, masih ada informasi yang akan disampaikan rekan kami Sosa Hutapea yang akan menyampaikan informasi hanya untuk Anda dari lapangan. Sosa, silahkan dengan informasi Anda. Ya, Ajeng, per tanggal 1 Juli 2020 ini pemerintah telah resmi menaikkan tarif ataupun iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan Presiden yakni nomor 64 tahun 2020 yang diterbitkan pada bulan Mei 2020 lalu. Memang kenaikan dari iuran BPJS ini sempat menjadi sorotan publik karena ini dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia. Dan selain itu juga sebelum dilakukannya penerbitan dari Perpres tersebut, dari MA sendiri telah mengeluarkan suatu putusan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS khususnya bagi segmen pekerja bukan penerima upah dan juga segmen peserta bukan pekerja. Lantas seperti apa tanggapan ataupun pandangan dari DPR melihat kenaikan iuran BPJS ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 Melki Lakalena untuk berbicara lebih lanjut mengenai hal ini. Bang Melki, kita tahu bersama bahwa Presiden telah mengeluarkan Perpres untuk menaikkan iuran BPJS ini di tengah kondisi pandemi. Padahal sebenarnya dampak sosial ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya yang mereka berada di ekonomi menengah ke bawah, namun juga menengah ke atas. Bagaimana DPR melihat hal ini? Ya, terkait dengan kenaikan iuran BPJS Perpres terbaru 64 ini, dalam masa reses kemarin kami sudah membahas bersama dengan Menko PMK Pak Muhadjir, kemudian dengan Pak Menkes dan Dirut BPJS, Dewas dan DJSN. Intinya adalah kita punya semacam sebuah kesepakatan bahwa Perpres ini untuk periode berjalan dalam tahun ini bisa dipahami. Artinya kita juga memahami bahwa pemerintah punya persoalan juga terkait dengan keberlanjutan maupun pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Di saat yang sama juga kita betul-betul meminta pemerintah juga untuk bisa mengakomodasi kesulitan masyarakat yang juga harus tercermin melalui iuran BPJS Kesehatan ini. Dan per 1 Juli hari ini memang kenaikan sudah mulai terjadi, tapi untuk kelas 3 itu masih tetap disubsidi oleh pemerintah kenaikannya ya. Jadi mereka tetap membayar 25.000. Sementara kenaikan itu dibayar oleh pemerintah, baik yang kelas mandiri maupun yang PBPU dan BPU. Sementara kelas 1, kelas 2 memang ada kenaikan seperti yang tertuang dalam Perpres ini, sedikit lebih rendah daripada Perpres terakhir yang dibatalkan oleh MA. Tapi intinya semua mengalami kenaikan, tapi khusus kelas 3 tetap masih disubsidi oleh pemerintah. Oke, kenaikan terjadi di kelas 1 dan juga 3, namun khusus kelas 3 ini selama 2020 tetap membayar dengan harga yang lama. Harga yang lama, 25.000. Karena kenaikan itu masih disubsidi oleh pemerintah. Oke, tapi Bang, kita juga tentunya sebagai masyarakat ini berharap ketika adanya kenaikan tarif ataupun iuran ini dibarengi dengan adanya peningkatan fasilitas terkait prasarana dan juga prasarana. Tidak sedikit juga banyak yang mengatakan bahwa sulit untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, baik penanganan medis dan juga bahkan ke ruang rawat inap jika menggunakan BPJS Kesehatan. Apa catatan Komisi 9 mengenai hal ini? Baik, pertama memang terkait regulasi, tentu undang-undang yang menaungi ini kan adalah undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS ya. Dua undang-undang ini juga pada tingkat regulasi di level undang-undang juga kami merasa perlu untuk diperbaiki, untuk disempurnakan. Termasuk juga peraturan-peraturan terkait, baik itu yang ada di di level Perpres misalnya, mungkin ada 1-2 nanti usulan yang berkembang, termasuk juga peraturan menteri yang juga perlu juga disesuaikan. Nah, pada aspek pelaksanaan tentu kita melihat bahwa berbagai program yang dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk melakukan operasi dari Jaminan Kesehatan Nasional ini juga perlu beberapa pembenahan. Misalnya ya, terkait dengan kepesertaan, kita punya kurang lebih 20 juta data yang itu oleh Kemensos dan juga sudah diverifikasi oleh BPKP, juga oleh BPK, ada kurang lebih 20 juta data yang harus kita betul-betul perjelas tentang apakah orang ini masuk pada kategori miskin yang itu mendapatkan PBI oleh pemerintah atau memang dia sebenarnya sudah harusnya bisa dikeluarkan dari data tersebut. Ada 20 juta data. Kemudian juga itu kita bicara terkait dengan kepesertaan. Terkait dengan manfaat tadi yang disampaikan, tentu kita mendorong agar manfaat dari peserta BPJS Kesehatan ini tetap kita jaga dengan baik untuk mereka juga bisa mendapatkan baik dari mulai aspek promosi kesehatan sampai ketika mereka mungkin sakit juga itu berbagai jenis yang memang diberikan itu juga tetap dilakukan dengan baik, termasuk juga kita menghindari yang namanya potensi fraud atau kecurangan yang itu juga selalu dilakukan evaluasi dan pengawasan oleh kami terhadap apa yang dilakukan oleh BPJS dan angkanya memang makin mengecil kalau kami lihat.
Dan terakhir terkait dengan pembiayaan yang pasti semua konsekuensi dari kalau kita membuka kepesertaan yang besar, yang luas seperti saat ini, kemudian dengan manfaat yang kita berikan besar itu tentu aspek iuran ini menjadi penting. Memang data yang disampaikan oleh BPJS berdasarkan kurasi atau perhitungan dari DJSN yang juga menggunakan berbagai lembaga yang mereka undang, memang dilihat bahwa di aspek kelas 1 pun juga menurut mereka itu ada kekurangan dana, yang berarti juga pemerintah menambah. Kelas 2 juga sama, apalagi kelas 3. Tapi di luar daripada semua hitung-hitungan tersebut, kami mendorong agar BPJS Kesehatan dan pemerintah, dalam hal ini Kemenkes dan Kementerian Keuangan, di bawah koordinasi Menko PMK, saling bersinergi agar seluruh bagian dari pelayanan kesehatan kita yang ada di JKN ini betul-betul bisa dirapikan sekaligus. Ada kemudian ide yang menarik dari DJSN ya, dan juga Kemenkes juga setuju adalah tentang kelas standar. Jadi kita tidak perlu lagi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi kelas standar. Nah kalau memang ini mau kita lakukan tentu berbagai pembenahan dalam aspek kepesertaan, kemudian manfaat dan juga iuran ini harus juga kita lakukan. Tapi ini menjadi bagus karena yang selalu juga kita lihat di berbagai negara itu orang tidak perlu ada perbedaan kelas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gitu. Terima kasih Bang Melki untuk keterangannya. Ya, Ajeng sedikit menginformasikan lagi bahwa kenaikan yang mulai berlaku efektif per tanggal hari ini berlaku untuk seluruh kelas 1 dan juga kelas 2 BPJS Kesehatan, di mana iurannya untuk kelas 1 yang semula ini di angka Rp80.000 naik menjadi Rp150.000. Kemudian kelas 2 yang semula Rp51.000 naik menjadi Rp100.000. Sedangkan khusus untuk kelas 3 sepanjang tahun 2020 ini akan tetap di angka Rp25.500 sebab kenaikannya ini telah disubsidi oleh pemerintah, di mana untuk per orangnya ini mencapai Rp16.500 dan ini ada sebanyak 21,6 juta jiwa di kelas 3 yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Demikian Ajeng. Sosa Hutapea, terima kasih laporan Anda. Selamat kembali bertugas.